dapat lagi pacar orang Islam. Dapat lagi pacar orang Islam, kebetulan duda gitu kan. Tapi ibunya ini nggak mengizinkan ketemu saya karena saya agamanya Kristen. Itu saya baru nangis banget gitu. Saya baru oh gitu. Jadi biarlah ibunya terseok-seok ya. Yang penting anak-anak bisa mencapai cita-citanya. Baru nikah 1 bulan jeger langsung dapat dihubungin gitu kan sama istrinya. Yang ada keributan itu buat saya nggak ini banget deh. Jadi banyak mudorotnya, saya nggak mau. Saya alami saat ini, kadang-kadang saya digempur oleh teman-teman mualaf sendiri gitu loh. Disuruh sholat nih, mama aja belum sholat. Apa nih? Ini buat ibu ya. Wow, alhamdulillah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sahabat Baitul Maqdis Channel, kali ini kita bersama mu'alaf yang insya Allah kisah beliau mampu menginspirasi kita untuk lebih bertakwa kepada Allah, dan mudah-mudahan banyak ibrah yang kita ambil daripada cerita beliau nanti. Tapi peribahasa Indonesia mengatakan tak kenal maka tak sayang. Ya. Peribahasa Islam mengatakan tak kenal maka ta'aruf. Ibu boleh diperkenalkan dulu, Bu? Perkenalan ke teman-teman supaya teman-teman lebih dekat lagi ke Ibu. Ya, baik. Nama saya Rita, nama lengkapnya Rita Artakesuma. Saya memiliki 2 anak, laki-laki umur 21 tahun. Saat ini sedang kuliah di Tempo, beasiswa. Dan nomor 2 itu 18 tahun, SMA kelas 3, sekolahnya di Tarakanita, Jakarta. Terus saya single mom, udah 18 tahun. Saya dari keluarga Kristen Protestan. Oke, agak masuk berarti. Iya. Protestan ya sebelum masuk Ya. Islam. Sekarang kegiatannya ngapain, Bu? Kegiatan saya sejak saya keluar dari pekerjaan di tahun 2017, Desember 2017 saya resign dari kerja perkantoran. Saya jualan. Oh, Masya Allah. Saya jualan makanan, kuliner. Saya jualan bumbu pecel. Itu saya bikin sendiri ya, homemade ya kan. Terus kalau di Bogor saya ada tempatnya, ada kedai. Itu saya sewa lapak ya di kedai Bu Retno. Itu kalau jalan-jalan ke mana namanya Puncak lewat jalur alternatif Sumarekon itu pasti ngelewatin kedai Bu Retno. Itu saya ada jualan soto mie, soto ayam, ketoprak sama tahu telur. Gitu. Dan saya juga menerima pesanan untuk nasi kotak, snack box, dan buat yang pada nginep di villa. Wow. Bisa prasmanan, bisa nasi kotak, bisa jadi istilahnya apa lo mau gue ada deh gitu. Oke, Palu Gada ya, Bu. Palu Gada. Nanti nomornya izin boleh Iya, boleh kami sertakan ya, Bu ya. Jadi biar lebih gampang lagi. Iya. Tadi kita balik ke masalah agama asal sebelum masuk Islam. Itu dulu kan Kristen Protestan ya. Termasuk dari keluarga yang taat, Bu? Alhamdulillah sih, karena setiap minggu saya selalu diajak orang tua saya ke gereja. Dan kebetulan saya juga mantan guru sekolah minggu. Oh, gitu. Jadi dulu tuh kita hidup di Jakarta ya. Dan ada salah satu gereja ada di kawasan Jakarta Selatan lah, di Pancoran ya. Itu saya jadi guru sekolah minggu dan saya paling senang kalau mau hari Minggu gitu kan, saya harus nyiapin gift gitu buat anak-anak sekolah minggu gitu kan. Karena bagi mereka yang menjawab pertanyaan dari saya, pasti kan saya kasih gift gitu. Terus saya bisanya ke toko buku Immanuel waktu dulu ya, nggak tahu sekarang masih ada apa nggak. Itu toko buku Immanuel atau Gunung Mulia ya. BPK Gunung Mulia tuh yang di Kuitang. Oke. Tapi nggak tahu deh sekarang masih ada apa nggak, karena kan sekarang banyak online ya. Nah itu saya selalu menyiapkan gift tuh buat anak-anak sekolah minggu gitu. Berarti artinya yang aktif ya di gereja juga ya? Saya juga paduan suara gereja dan pernah tuh juara. Waktu di Solo itu saya juara 2 ya, Pespa Rawi kalau nggak salah namanya ya. Maksudnya paduan suara. Jadi ada program setiap gereja itu perkumpulan gereja gitu ya mengadakan lomba paduan suara dan kebetulan kita juara 2 gitu.
Kalau untuk dari keluarga memang termasuk juga keluarga yang taat juga kan tadi ya. Ibunya pun termasuk ibu yang taat juga, artinya ke gereja. Saya sebenarnya tertarik sama orang-orang yang taat sama agamanya gitu. Ketika kita memandang, misalnya nih ibu waktu Kristen dulu memandang Islam tuh seperti apa sih, Bu? Ini mohon maaf banget ya. Nggak apa-apa, Bu, diceritain aja. Aku memandang Islam tuh jelek gitu kan, teroris, radikal, terus apa sih namanya, kekerasan lah pokoknya gitu loh. Kekerasan, udah gitu sama poligaminya gitu kan. Yang langsung di underbolt kayaknya poligaminya nih. Yang poligaminya gitu kan, aku benci banget. Terus wanita-wanita bercadarnya gitu tuh, aku nggak interest lah gitu loh. Tuh. Kenapa sebabnya, Bu? Ya karena aku suka denger cerita-cerita gitu kan. Ya mereka tuh kayaknya benci banget gitu sama orang non Muslim ya. Oh gitu. Yang ditangkap saat itu kayaknya orang gitu, Islam itu benci ya sama benci non-Muslim. Sama orang non Muslim. Tetapi ya itu Allah ya yang atur semuanya. Begitu saya masuk Islam, saya masuk Islam itu karena terutama itu karena pernikahan, karena bapaknya anak-anak itu Islam dari lahir ya, ini jangan sampai salah, Islam dari lahir malah. Oke. Tetapi bapaknya anak-anak itu Islamnya tuh hanya Islam KTP. Oke. Jadi saya tidak, setelah dinikahin, saya tidak dibimbing gitu, saya dilepas begitu aja, saya bingung kan. Namanya saya orang Kristen terus masuk Islam, cuma syahadat doang kan udah masuk Islam gitu kan. Nah setelah itu pembinaannya, pembimbingannya gimana saya nggak tahu gitu loh. Oke. Akhirnya 3 bulan kemudian saya kembali lagi masuk Kristen. Oh, murtad, gitu. Keluar dari Islam, balik lagi karena memang ketika masuk Islam itu karena hanya ingin menikah, sosok laki-laki ya. Karena cinta itu loh. Oke. Cinta itu buta. Oke, akhirnya kembali lagi ke Kristen. Kembali lagi ke Kristen sampai akhirnya di tahun 2010 kita divorce. Kita cerai gitu kan. Kita cerai. Tapi kita pada saat kita masuk Kristen kita pernikahan kita diperbarui juga ya secara Kristen. Jadi kita cerainya itu di pengadilan negeri gitu kan, pengadilan negeri. Terus akhirnya 2010 ya divorce. Nah 2012 tuh dapat hidayah lagi sampai hari ini. Sebentar, itu proses 2 tahun kan kalau kita mau bilang sebentar ya sebentar, tapi kalau mau dibilang lama banyak setiap hari kan kita menemukan berarti 360 hari dikali 2 itu. Iya. Itu kan proses untuk masuk Islami gimana, Bu? Dapat lagi pacar orang Islam. Wah. Dapat lagi pacar orang Islam, kebetulan duda gitu kan. Tapi ibunya ini nggak mengizinkan ketemu saya karena saya agamanya Kristen gitu. Nah di situ saya penasaran, disitulah saya mencari Islam. Ada apa sih ini dengan Islam gitu, kok Natal nggak boleh diselamatin, ngucapin gitu. Terus kok saya nggak boleh berkunjung ke rumahnya gitu. Itu strict banget. Nah disitulah saya mulai mencari ada apa sih ini dengan Islam, kok kayak gitu banget gitu kan. Menarik. Wah itu di situ akhirnya saya ke kakak saya yang pertama tuh. Kakak saya yang pertama itu dia belajar Islam udah 14 tahun. Akhirnya saya ke sana. Saya nanya sama beliau. Nah terus sama beliau dikasih buku Berguru Kepada Allah, Ustadz Abu Sangkan. Oke. Sama pelatihan sholat khusyuk juga Ustadz Abu Sangkan. Nah karena saya sarjana psikologi, nah Ustadz Abu Sangkan itu mengemas bahasanya tuh secara psikologi. Bagus ya diksinya. Nah, akhirnya ketemu lah ya. Nah ketemu insight-nya tuh di situ. Terus udah gitu akhirnya saya buka YouTube-nya juga Felix Siau, terus almarhum Ustadz Insan Mokoginta, dan setiap ada kajian Ustadz Insan Mokoginta itu saya selalu ikut gitu kan. Nah yang dahsyatnya saya baru tahu tentang Natal itu saat kajian Ustadz almarhum Yasid. Ustadz Yasid, oke. Sudah almarhum ya, iya. Beliau. Itu saya baru nangis banget gitu. Saya baru oh gitu. Nah akhirnya disitulah saya memutuskan untuk masuk Islam kembali, untuk bersahadat kembali. Dan yang paling penting itu adalah saya sampai pengen nangis. Ini banget sama surat Al-Ikhlas karena pada saat itu yang paling hafal sama itu Al-Fatihah. Itu cepet
banget ngafalnya. Saya juga heran, kok cepet banget ya. Tapi setelah surat Al-Fatihah dan Al-Ikhlas itu saya hafal. Nah untuk surat-surat yang lainnya itu perlu waktu gitu loh. Itu ajaib banget itu. Dan di situ saya baru percaya kalau Allah yang menginginkan dan kalau hidayah itu benar-benar dari Allah, kita mau lari kemanapun nggak bisa. Tapi kan artinya ada hal yang men-trigger ibu sampai mau yakin mau balik lagi ke Islam. Itu apa, Bu? Yesus itu bukan Tuhan. Wow. Yesus itu bukan Tuhan. Ya itu yang tadi saya bilang, saya itu banget dengan surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas, oke. Tauhid. Allah itu satu. Saat lagi belajar artinya kan? Saat lagi mencari untuk kembali lagi ke Islam. Betul. Okay. Saat mencari itu kan. Terus akhirnya di situ saya baru yakin gitu kan. Ini jalan yang ini gitu, yang benar gitu ya. Akhirnya saya disahadatin sama majelis taklim ada di Pomat Bogor itu kan. Di situ saya disahadatin. Nah begitu saya sahadat itu ngeri banget. Kenapa? Saya belajar sholat. Begitu saya sholat yang pertama itu saya ruku itu bayangannya putih. Garis lurus ya, lurus putih, cahaya putih. Yang saya temukan itu cahaya putih. Seperti itu. Saya sampai nangis. Karena belum pernah di dalam hidup saya merasakan itu. Dan adem gitu loh, adem banget gitu. Nah di situ saya baru ini betul ini jalan yang saya pilih gitu kan. Itu. Dan sampai hari ini saya udah masuk Islam dari 2012 ya, udah lama ya. Walaupun terus, jadi pada saat saya sahadat, saya belum miskin. Oke. Dan masih di kerjaan yang lama ya? Dan pasti kalau saya lihat kan ini kita nggak munafik ya. Kalau orang bersahadat tuh pasti disambut dengan euforia. Betul. Orang pasti akan gembira, orang pasti akan meluk, akan ini gitu. Tapi kan tidak memikirkan ke depannya nih perjalanan kita. Bagaimana. Yes. Nah, saya tiungnya gitu kan di tengah-tengah ya. Yaitu sejak saya resign dari pekerjaan di akhir 2017 sampai saat ini itu terus ekonomi saya belum membaik, tapi ibrohnya ini kan kita bicara ibroh ya. Walaupun saya secara ekonomi terseok-seok, tapi peningkatan keimanan itu bertambah. Masya Allah. Seperti hakul yakin. Di dompet saya itu nggak pernah ada duit. Nggak pernah. Saya sampai nanya ke Ustadz ini gimana? Di dompet saya nggak pernah ada duit. Tapi kalau misalkan saya mau ke sana tuh, gitu kan, saya sholawat. Sebanyak-banyaknya gitu, sholawat. Saya juga zikir. Tuh ada aja rezeki datang dengan sendirinya. Dari arah yang nggak diduga-duga ya, Bu? Betul. Tuh, tapi saya langsung berpikir, maksud begini terus sih hidup saya gitu loh. Nah kayak kemarin anak saya mau kuliah, saya nggak bisa untuk menyekolahkan anak saya gitu kan. Sedih sebagai orang tua, apalagi orang tua tunggal ya, sedih banget gitu kan. Apalagi saya sarjana gitu. Akhirnya apa? Ya udah, kamu aku yakin aja deh sama Allah gitu kan. Nah nggak taunya karena dia sudah hidup sama saya terus kan, dia kan selama ini suka belajar ya. Bagaimana saya butuh uang 400.000 dalam 1 jam dapet gitu kan. Nah itu akhirnya anak saya belajar di situ. Kayak mama, saya bilang gitu. Kamu tahu kan cara berdoa mama, kamu tahu kan cara hakul yakin mama terhadap Allah. Saya gitu. Akhirnya dia tahajud, dia duha. Udah gitu diem-diem dia ngikutin tes di Politeknik Tempo di Selipi, Jakarta. Terus langsung begitu dia dapat beasiswa full ya, beasiswa full sampai lulus baru ngasih kabar. Waduh, saya meleleh banget gitu, nangis gitu ya. Karena ya mau apa lagi gitu. Mungkin ibu saat kemarin itu udah hampir hopeless ya. Cuma masih ada satu titik harapan itu bahwa ibu punya Allah tadi. Aku yakin ya. Ternyata Allah kasih jalan lewat rizki itu nggak berupa materi langsung. Tapi justru hadiah dari Allah, beasiswa anaknya full. Betul. Bahkan kalau saat itu mintanya, saat itu mungkin kebutuhannya katakan 10 juta. Ternyata kalau beasiswa yang Allah kasih ke anaknya lebih daripada itu. Iya kan, betul. Bener gak, Bu? Ya, sampai saya harus bayar 5 juta pun, di awal kan tetap harus bayar ya 5 juta gitu kan. Tapi yang lain-lainnya tidak gitu kan. Itu juga dapat pertolongan. Masya Allah. Dari orang yang bukan saudara, orang yang baru kenal. Gitu loh, orang baru kenal gitu loh. Kok langsung. Bisa, ya nggak tahu. Gimana itu ceritanya? Kok bisa gitu? Ya saya cuma bilang saya butuh nih untuk anak saya, udah keterima beasiswa gitu kan, butuh uang 5 juta. Dia yang mencarikan uangnya, langsung transfer.
Masya Allah. Gitu. Akhirnya beres. Dan sampai hari ini pun saya nggak bayar apa-apa lagi ke kampusnya. Sampai saya nggak percaya, saya datang loh ke kampusnya anak saya untuk memastikan. Bener nggak sih ini? Bener nggak sih? Sampai yang nemuin tuh direkturnya, wakil direkturnya, kepala keuangannya gitu loh, nemuin saya gitu kan. Karena saya bilang saya takut gitu kan, kalau suatu saat nanti ada biaya-biaya yang dibutuhkan, saya nggak siap, saya bilang gitu. Karena kondisi saya jujur sama mereka gitu loh. Saya orangnya jujur banget gitu loh dengan keadaan saya nggak pernah nutup-nutupin. Terus kata mereka tidak Bu, asalkan IPK anak ibu dijaga 3,5. Dan alhamdulillah IPK anak saya selalu 3,8. Masya Allah. Gitu loh. Jadi biarlah ibunya terseok-seok ya. Yang penting anak-anak bisa mencapai cita-citanya. Betul. Seperti itu sih. Nah, tadi kan ada yang menarik Bu ya. Kalau Ibu bilang itu, ini dari kita agak flashback sedikit. Ibu kan pandangan terhadap Islam dulu, Islam tuh buruk, teroris, jelek, apalagi poligaminya. Iya. Artinya kalau kita mau kaitkan bahwa Nabi kita kan juga berpoligami ya. Iya. Ibu memandang Nabi Muhammad SAW itu dulu seperti apa? Bu? Benci. Saya benci sama Nabi Muhammad. Mohon maaf ya. Iya. Tapi ini kenyataan ya. Saya benci dengan Nabi Muhammad. Akhirnya saya sempat nih nikah lagi yang kedua. Saya nikah lagi yang kedua. Sebelum menikah tuh saya sebetulnya sudah menelusuri bagaimana nih keluarganya, apakah dia tuh duda, benar-benar duda, apakah dia tuh masih punya istri gitu kan. Nggak taunya pada saat itu saya menemukan ya betul dia benar-benar duda. Akhirnya kita menikah lah, apalagi waktu itu dia seorang dokter kan gitu kan. Udah saya menikah, baru nikah 1 bulan jeger langsung dapat dihubungin gitu kan sama istrinya. Aduh udah deh. Nah di situ mau bagaimana nih, udah terjadi kan. Di situ juga saya akhirnya belajar tentang takdir dan kodo. Ya kan? Kalau memang ini takdir mau gimana gitu kan. Terus akhirnya saya bilang sama suami pada saat itu, temukan saya dengan istri kamu gitu kan. Saya nggak mau ya, istilahnya ditelepon, dimaki-maki, dibilang saya pelakor gitu kan. Saya nggak mau. Karena apa? Sebetulnya saya juga korban. Dia pun juga korban sebenarnya kebohongan kamu, saya bilang gitu kan. Ya dong. Kita kan maksudnya harus lihat-lihat gitu. Maksudnya jangan terus kita juga ikut-ikutan emosi sama istrinya. Loh orang yang itu suaminya kok yang ngebohongin. Dan nggak taunya pun saudara-saudaranya suami saya itu juga menutupi gitu loh. Sampai akhirnya begitu jeger terjadi pada minta, aduh saya bilang kamu main-mainin ini pernikahan, saya bilang gitu kan. Ya udah sekarang terserah Mbak Rita deh gimana, terserah gimana sih ini pernikahan gitu kan. Akhirnya saya konsultasi sama ustazah, kata ustazah jalanin dulu karena kan sudah telanjur menikah ya gitu kan. Saya menemui istrinya, akhirnya kita berdamai dan saya bilang sama istrinya, udah jangan marah sama saya bilang gitu. Kita sama-sama korban gitu kan. Terus akhirnya kita bisa berdamai dan disitulah saya akhirnya belajar tentang poligami gitu loh. Akhirnya di situ saya baru tahu Nabi Muhammad poligaminya tuh begini gitu kan. Maksudnya dia sudah bercerai sebenarnya, bukan bercerai, maksudnya sudah Khadijah meninggal baru kan gitu kan. Itu yang kadang-kadang nggak pernah diungkap secara besar-besaran ya gitu kan, seperti itu. Terus di situ saya pedih sebetulnya karena buset harus berbagi. Berbagi kan, 2 aja istilahnya udah sesek banget kan. Nah, tapi karena tadi saya akhirnya belajar takdir dan kodo gitu kan. Saya minta dikuatkan sama Allah, kalau memang ini takdir yang harus saya jalanin, kuatkan Allah gitu. Dan bener sih, karena hati saya nggak ada benci sama istrinya. Terus nggak ada cemburu, nggak ada apa tuh, hebat banget loh. Jadi kalau saya mendengarkan kajiannya Ustadz Syafiq Risa Basalamah tentang poligami, jadi orang-orang yang dipilih untuk bisa berpoligami itu juga ada hidayahnya gitu kan. Dan itu saya merasakan betul-betul gitu loh, karena nggak ada cemburu. Kita menganggapnya adik kakak gitu kan. Orang kalau saya gajian nih, dulu kan kerja saya gajian nih, istrinya saya telepon. Kamu lagi ngapain? Kan umurnya lebih muda dari saya ya. Kan dia ngurus anak, aja anaknya kan masih balita-balita gitu. Lagi ini Mbak gitu, udah siap-siap. Ayo kita jalan ke mall. Saya jemput ke rumahnya. Kita jalan ke mall sama anak-anak saya. Gitu, makan bersama, main bersama gitu. Jadi benar-benar gak ada rasa dendam, gak ada rasa cemburu, itu gak ada. Benar-benar itu kalau ada hidayah dari Allah tuh benar-benar ya saudara gitu. Masya Allah. Berjalan berapa lama itu Bu, usia pernikahan? Hanya 8 bulan. Karena nggak taunya ketahuan lagi, nikah lagi. Nggak taunya ketahuan lagi, nikah lagi. Udah deh cukup deh buat saya. Memang di Islam diperbolehkan ya, yang sampai saya pelajari sampai 4. Tapi kan
bagaimana cara mengaturnya. Nggak taunya beliau juga nggak bisa mengatur dengan baik gitu kan. Yang ada keributan itu buat saya nggak ini banget deh. Jadi banyak mudorotnya, saya nggak mau gitu. Dan buat saya 2 aja udah sesek nih yang tadi saya bilang gitu kan. Masih harus ada 3, masih harus ada 4, aduh udah nggak bisa saya. Buat saya udah cukup gitu kan. Gitu. Yang penting saya akhirnya bisa, ini ibrohnya adalah memahami tentang poligaminya Nabi Muhammad. Terus udah gitu tadinya saya udah masuk Islam, saya sudah sholat, saya sudah bersahadat dan segala macam. Tapi saya belum tertarik dengan Nabi Muhammad loh. Jangan salah. Kenapa? Ya itu saya benci. Karena poligami tadi? Iya. Nah begitu saya sudah mengalami poligami sendiri gitu ya, ke diri saya sendiri, akhirnya saya dikasih. Dan itu semua buku-buku saya banyak loh Islam. Itu semua pemberian, semua hadiah semua. Dapatlah saya buku sejarahnya Nabi Muhammad gitu loh. Akhirnya disitulah saya tahu gitu kan. Dan akhirnya saya baru tahu tentang sholawat kepada Nabi. Nah begitu saya menjalankan sholawat kepada Nabi, dan pada saat itu berbarengan ya ekonomi saya jatuh. Amazing banget, kayak magnet rezeki. Jadi saya akan dipertemukan dengan orang-orang yang sebelumnya saya tidak kenal, tapi mereka lah yang menolong saya. Oh ya? Iya. Wah, menarik. itu ininya gitu loh. Jadi sampai hari ini saya nggak pernah dalam sehari itu nggak sholawat tuh nggak. Saya selalu bersholawat gitu. Masya Allah. Itu kita agak kembali mundur sedikit. Kan keluarga ini termasuk yang taat juga ya Bu ya? Ya. Keluarga Ibu yang non-muslim ya, termasuk taat dengan agama. Punya pandangan juga kan terhadap Islam? Atau pandangannya sama dengan Ibu? Sama dengan saya. Rata ya? Apalagi ibu saya itu selalu menganggap Islam tuh ribut aja. Nah ketika tahu anaknya masuk Islam itu, pandangan mereka atau sikap mereka seperti apa Bu? Ya kalau ibu saya awalnya ini mesti karena cowok nih gitu kan. Sampai syahadat saya harus ulang di depan ibu saya. Oh? Iya. Buat saya ya udahlah. Untuk meyakinkan ibu saya gitu kalau saya benar-benar masuk Islam ini karena keinginan sendiri gitu kan. Jadi saya panggil lagi Ustadz ke rumah gitu loh. Jadi saya bersahadat ulang lagi di depan ibu saya. Gitu. Oh, tapi nggak ada intimidasi atau penentangan gitu Bu di pihak keluarga? Nggak ada. Kalau ibu saya cuma berpesan kalau memang ini pilihan kamu, ya jalankan dengan sebaik-baiknya. Kalau memang di Islam tuh harus sholat 5 waktu, ya sholatlah 5 waktu, kayak gitu aja sih ibu saya, gitu. Malah kadang-kadang dia suka nge-share kalau dia dapat dari grup gitu kan tentang quotes tentang Islam gitu, suka nge-share, dibagi ke saya gitu. Tapi kita menghindari hal-hal yang menjadi perdebatan ya. Iya. Itu kita nggak mau karena gimana pun juga kan mama orang itu kan tua, ya? Orang tua gitu. Nah itu kan tadi Ibu juga bahas tentang setelah masuk Islam ternyata dari yang kita punya kerjaan bagus gitu ya, lalu harus resign. Kenapa resign? Apa karena masuk Islam jadi harus resign? Betul. Karena sholat saya terburu-buru. Oke. Terus udah gitu terakhir kan saya HRD manager di perusahaan distributor makanan dan minuman ya. Oke. Itu kan itu banget hektik ya? Wah betul. Dan katanya hari Sabtu itu setengah hari enggak. Setengah hari itu habis makan siang kan pulang ya, jam 1 pulang. Enggak dalam kenyataannya. Tetap aja pulangnya sore. Apalagi kalau ada big boss. Kalau ada big boss kita kan mau pulang sungkan gitu kan. Terus waktu sholat terburu-buru. Terus udah gitu saya belajar Islam. Kan belajar ngaji ya, Iqra. Itu saya nggak apal-apal. Karena kan liburnya jadi cuma hari Minggu ya. Hari Minggu itu belajar kan. Sampai dulu itu membedakan jaha, kho, hurufnya itu susah banget. Sampai nggak nyantel karena di dalam kita ngaji kita mikirin besok Senin. Iya. Kan saya megang 1.000 karyawan. Wow. 1.000 karyawan 7 cabang. Saya mikirin hari Senin saya harus ke cabang mana, ada persoalan apa gitu. Iya. Gitu. Terus udah gitu kalau saya tiba ke kantor aja tuh yang nunggu udah bererot gitu, yang butuh untuk keperluan kepegawaian ya. Yeah. Gitu loh. Yang karyawan kontrak, yang apalagi saya juga sama GA kan, sama General Affair ya, distributor itu kan menyangkut tentang supir, tentang kendaraan yang kayak gitu-gitu. Jadi kalau ada supir nabrak apa segala macam kan menjadi urusan saya juga itu. Iya.
gitu. Inilah ya, apa namanya, urusan rumah tangga ya. Ya, nah itu saya nggak hafal-hafal tuh ngaji gitu kan. Terus akhirnya saya memberanikan diri untuk resign. Nah begitu resign langsung hafal loh, langsung hafal jahaho. Iya, terus langsung meningkat ikronya, maksudnya hafalannya tuh langsung meningkat gitu. Nah kalau sampai sekarang saya masih susah bedain fako sama toso do to ya. Kadang suka kebalik ya, Bu? Ya, itu cuman ya masih semangat untuk belajar gitu kan. Karena kan emang udah diniatin gitu. Nah, waktu itu kata ustazah juga bilang, "Wah, Ibu nih tukar-menukar nih sama Allah," katanya gitu. Maksudnya menukar dengan pekerjaan gitu kan sampai segitunya. Dan itu ibu saya marah-marah tuh waktu itu. Berani banget kamu keluar dari pekerjaan, utang-utang masih banyak gitu kan. Udah saya nggak kepikiran deh gitu. Maksudnya nggak kepikiran utang lah gitu loh. Saya pokoknya nekat aja saya resign gitu. Terus di dunia pekerjaan itu mohon maaf banget ya kan banyak manipulatif gitu kan. Terus ya itu tadi sholat terburu-buru, terus kita nggak fokus gitu kan. Terus ibadah juga nggak ini ya. Terus kalau lagi ke cabang Cianjur atau cabang Sukabumi saya pulang jam 1 malam. Saya nggak bisa tahajud, amburadul deh pokoknya gitu loh. Urusan dunia mungkin oke. Ya, tapi oke banget. Gaji saya 2 digit, saya punya mobil kantor inventaris Avanza lagi ya kan. Handphone pulsa selalu penuh, saya punya uang apa sih namanya, uang operasional ya. Saya punya uang operasional gitu kan. Apa nggak ciamik tuh. Tapi ketika masuk Islam, ketika mau mulai fokus belajar Islam, meninggalkan kerjaan, resign, ada perasaan nyesel nggak sih, Bu? Enggak, beneran kan enggak. Sulit hidup ibu katanya. Ya, apa sih sedihnya itu cuma dihina karena nggak punya duit ya. Maksudnya nggak punya duit terus nggak bisa bayar hutang gitu kan. Itu kan pasti diomel-omelin gitu kan sama yang ngutang. Tapi alhamdulillah sih selama ini yang penghutangnya baik-baik sih. Maksudnya andai kata ngomel gitu, ngomelnya nggak sampai nyelekit gitu ya. Ya memang ada sih nyelekit gitu, tapi masih bisa diajak ngobrol lah gitu. Bukannya saya tidak mau bayar gitu kan. Terus gitu nanti dia nasihatin saya lah, hutang tuh harus dibayar. Tahu hutang harus dibayar gitu kan. Tapi alhamdulillah kadang-kadang kalau ada rezeki sedikit saya cicil-cicil gitu kan. Seperti itu gitu kan. Terus yang paling sedihnya itu kalau menyesal sih enggak ya Pak. Karena saya malah menemukan kedamaian. Kedamaian apalagi kalau saya bisa ikut kajian gitu. Kajian waktu itu saya pinginnya ya, saya resign, saya nikah lagi, kebutuhan hidup saya ada yang nanggung gitu kan. Saya cuma keluar masuk aja tuh, ikut kajian gitu kan. Terus belajar Iqra atau belajar Quran di rumah gitu kan. Pokoknya semua udah ditanggung sama suami gitu kan. Itu bayangan saya sih, mimpinya seperti itu. Tapi kan masih nggak taunya enggak kan. Kayaknya Allah masih mau iniin saya gitu. Soalnya dulu saya sombong Pak. Kenapa tuh? Saya sombong, waktu umur 30 tahun aja saya udah punya semuanya. Gitu kan, saya udah punya kedudukan. Apalagi jadi HRD tahu sendiri. Gitu kayak malaikat penyambar nyawa. Dalam arti, apalagi karyawan-karyawan yang kontrak. Itu pada takut sama saya, ya kan? Ngalamin juga kan. Gitu loh. Itu, jadi di situ saya berpikir, oh ini Allah lagi mengubah saya, Allah lagi menjadikan saya jauh lebih baik gitu aja sih saya memikirkannya. Jadi saya nggak pernah ya kalau sedih itu kalau dimaki-maki orang gitu kan ya karena kehinaan dalam arti kan namanya dunia ya, hidup di dunia ya tetap harus punya uang kan gitu kan. Iya betul. Realistis aja kita gitu. Ya kan terus kadang-kadang sedih gitu kan kalau lihat temen dulu tuh Kopinako tau nggak sih? Kopinako itu dulu baru buka kan kayak gimana euforianya orang pada ke Kopinako pada foto terus pada masukin di sosmed gitu. Saya sedih banget loh. Kok orang bisa ke situ ya. Terus saya kan suka minum kopi ya. Pingin banget ke situ minum kopi. Nggak taunya dijawab sama Allah, saya harus sekarang mendekat ke Kopinako. Ini kan saya tinggal kan dekat sama Kopinako. Di situ ada Kopinako ya? Ada Kopinako, 300 meter. Gitu loh. saya bisa sekarang sampai bosen saya ke Kopinako. Bisa kapan aja saya ke Kopinako itu loh. Ajaibnya Allah tuh luar biasa. Malah dikasih tempat yang ini baik ya kalau buat saya, dingin, adem gitu kan. Dengan situasi yang seperti ini, walaupun dengan jualan juga kurang memadai juga hasilnya. Tapi ya mau apa lagi, kita jalanin aja sama
saat ini yang saya pikirkan aja itu adalah sambil saya berjualan saya bisa bermanfaat buat orang lain. Masya Allah. Nah, dengan saya punya kemarin belajar ilmu digital marketing dan sudah bersertifikasi BNSP, dan itu sertifikat BNSP aja juga orang yang bayarin gitu kan. Itu apa sih kemudahan-kemudahan ya? Yang alokasi. Betul. Yang alokasi, dan saya selalu berdoa, Allah berikan aku keberuntungan di dalam hidup gitu kan. Nah itu akhirnya sekarang lagi ngajar buat santri-santri. Oh ibu sekarang ngajar? Iya. Buat anak-anak pondok tuh? Iya, buat anak-anak pondok. Anak-anak pondok ini selain dia di pesantren, dia dibukain lapak usaha, sama yang punya pesantren gitu kan. Akhirnya disitulah ilmu saya bisa saya kembangkan, bisa saya berikan ke mereka gitu loh. Mereka ngajarin saya Iqra gitu loh. Masya Allah. Nah akhirnya kita kerjasama sekarang. Mereka kan karena di tempatnya Habib itu kan jualan nasi Arab-Arab itu loh, nasi kebuli gitu ya? Nasi beras Mandi, mati, nasi mandi. Akhirnya ngajak kerjasama gitu. Saya juga bisa jadi marketingnya mereka gitu loh, untuk menawarkan itu gitu loh di berbagai acara seperti itu. Tapi ada nggak sih Bu, setelah masuk Islam tuh hal yang paling buat ibu sedih sampai hampir hopeless gitu? Yang sedih Ekonomi itu doang. Ekonomi masih nggak baik ya. Jadi kadang-kadang saya juga ditinggal sama keluarga, kalau keluarga misalkan pergi ke sana ke sini, kan nggak mau biayain saya misalkan. Gitu loh. Kayak anak saya yang kedua itu kan dibiayai sama adik saya kan. Masa mau biayain saya lagi kan, namanya saya nggak tahu diri juga kan gitu kan. Jadi kalau mereka pergi ke sana ke sini saya nggak ikut. Itu sedih banget. Gitu, apalagi sama anak-anak ya. Tapi saya selalu berpikir, oh udahlah, waktu kecil kan mereka udah sama saya, gitu kan, udah hidup sama saya. Saya juga waktu saya kerja udah sering jalan-jalan sama mereka ke mall, yang kayak gitu. Yang sedih itu kalau sekarang diajak ke mall, gitu kan. Jadi, waduh dulu kesini, gitu kan. Kan sekarang jarang, nggak pernah, gitu. Terus dulu tuh karena kartu kreditnya banyak ya nggak sih, udah pergi ke sana, terbang ke sana pakai kartu kredit kan dulu gitu kan. Sekarang mah enggak. Sekarang kalau kita mau sesuatu sholawat. Kalau kita mau sesuatu direncanakan gitu loh. Kayak sekarang tuh lebih hati-hati terhadap uang, itulah manfaat, maksudnya ibrohnya ya. Saya digempur habis-habisan begini sama Allah gitu loh. Bukan ya Allah, dan saya merasa tuh Allah tuh sayang banget sama saya. Karena sekarang ini saya melenceng sedikit langsung dikasih teguran. Seperti itu saya luar biasa banget. Itu yang bikin saya nangis kalau pas bulan Ramadan, kalau pas takbiran gitu kan mengkumandangkan kebesaran Allah ya. Nah di situ saya nangis gitu. Biasa sendirian di kamar. Karena anak-anak jauh gitu ya? kan. Anak-anak sih palingan kita kumpul pas hari lebaran pertama. Tapi pas malam Ramadannya takbirannya enggak. Malah kemarin Lebaran pertama aja saya sama anak-anak, tuh selanjutnya anak-anak pergi sama adik saya sama tantenya ya ke Jogja, saya nggak ikut. Yang kayak gitu-gitu. Cuma saya pikir itu tadi, udahlah anak-anak dulu udah sama saya gitu kan. Kalau tantenya tuh nggak punya anak. Oke. Tantenya juga single parent, terus tantenya juga nggak punya anak. Terus anak-anak saya bijak banget. Maksudnya dia menganggap mama tuh bisa sendiri gitu loh, bisa hidup sendiri gitu loh. Kalau tante nih, siapa nanti yang jagain tante? Kan tantenya sibuk banget gitu kan. Terus nanti siapa yang jagain eyang? Kan eyangnya juga ikut sama tante kan. Bijak anak-anak saya. Masya Allah ya. Jadi saya, udahlah gitu. Jadi liburan kemarin pulang ke sini. Sama mama saya juga. Di sini sampai 3 malam. 3 malam. Bantuin jualan. Anak saya perempuan itu kayaknya jago dia jualan. Dia sudah bisa menciptakan minuman. Nah dia kalau ada bazar tuh di Tarakanita dia jualan itu minuman. Oh Masya Allah. Itu sampai berbotol-botol itu Milo jelly gitu kan. Walaupun sebenarnya sederhana ya, tapi yang saya hargai dari anak saya jiwa entrepreneurnya tuh udah ada. Mau ya dia. Dan dia udah bisa ngitung nih, modal saya segini, untung saya segini gitu. Masya Allah, mantap itu. Nah kalau dari tadi kan perihal ekonomi, ada nggak sih selain ekonomi tantangan atau rintangan setelah masuk Islam tuh? Itu suka difitnah. Suka difitnah, dijelekan gitu ya. Terus di antar mualaf aja kadang-kadang suka saingan gitu loh. Padahal mualaf-mualaf ini kan juga sama-sama belajar ya. Jadi kalau ada mualaf gitu yang istilahnya merasa gitu ya. Ilmunya udah lebih
baik gitu kan, terus udah bisa baca Al-Qur'an gitu kan. Udah ini banget gitu loh. Yang saya alami saat ini kadang-kadang saya digempur oleh teman-teman mualaf sendiri gitu loh. Kayak kemarin apa sih, saya tuh datang pengajian kalau saya pas dapat bagian konsumsi gitu kan. Karena memang saya bawa makanan dari kedai nih dan saya bisa pakai motor kedai untuk apa namanya ngirim gitu kan, karena kan masuknya di kedai itu hitungannya delivery order gitu kan. Nah itu jadi omongan gitu kan, katanya kalau dapet orderan aja baru datang. Tapi alhamdulillah saya dibelain sama Pak Ustadznya, karena Pak Ustadznya tahu pada saat saya tidak ada rintangan saya pasti datang gitu loh. Karena di sini ongkos mahal, kalau naik ojek aja ke Gadok itu 15.000, 15 sampai 20 pulang pergi aja udah berapa. Belum angkotnya gitu. Alhamdulillah ustadznya tuh ustadz yang sudah mengerti banget keadaan saya. Jadi saya dibela gitu ya. Diberikan uzur lah artinya. Ibu juga harus tetap ini survive ya. Iya, harus tetap cari uang juga gitu kan. Seperti itu tantangannya sih sebetulnya dari lingkungan teman-teman mualaf juga gitu. Makanya sekarang saya agak membatasi ya ikut komunitas-komunitas mualaf yang tidak bisa bersinergi positif gitu loh. Maksudnya yang hanya menjatuhkan, yang hanya ngobrolin, mencari kelemahan-kelemahan kita, itu saya mengurangi banget gitu. Karena tidak bagus untuk perkembangan keimanan saya juga ke depannya gitu loh. Dan saya pikir untuk belajar agama di sekitar kita juga ada kok, banyak kok gitu kan. Apalagi di sini Habib-habib semua. Banyak kan. Ya, Bu ya. Mudah gitu. Insya Allah ya. Jadi saya sekarang belajar di sini juga, belajar yang tadi saya bilang tuh ke Habib, malah saya bisa bermanfaat gitu kan, saya bisa memberikan ilmu saya gitu kan, digital marketing gitu kan. Insya Allah sih nanti kalau Google Map-nya jadi itu keberhasilan buat saya gitu loh. Masya Allah. Nah nanti setelah itu tukang rujak yang di pinggir jalan, habis tukang rujak, tukang bakso gitu kan. Karena mereka mengeluh kok sepi gitu, dan mereka melihat kok ibu rame gitu kan, karena memang saya mengelola Google Map bisnis saya. Oh artinya ibu ngerti ya Bu ya? Iya. Ibu paham ya di situ ya? Paham. Jadi kadang-kadang ada tamu nih datang gitu kan. Ada tamu yang istilahnya bertestimoni gitu kan. Saya mendapatkan lokasi ibu ini dari Google Map Business. Gitu, bukan dari IG, bukan dari Facebook. Kalau di daerah sini ya, di daerah Puncak, Gadok segala macam. Karena sinyal jelek kata dia. Kata beliau, karena sinyal itu jelek. Jadi kami mendapatkan ibu itu dari Google My Business. Karena saya juga kaget kan, naik Fortuner, ada 6 orang, tiba-tiba datang, dia tidak melihat daftar menu, langsung ketoprak Bu, 6. Saya kaget, langsung ketoprak 6. Karena memang di Google My Business saya kan ketoprak. Oh yang kita belum nyobain ketoprak lagi. Gitu tuh pas banget gitu di sini tutup. Seperti itu gitu kan. Nah di situ kan saya menilai, oh berarti Google My Business yang saya maintenance, yang saya kelola gitu kan, berarti sampai ke titik tujuannya. Maksudnya pengunjung, konsumen itu lihat di situ kan. Dan banyak banget sih sekarang langsung ketoprak Bu itu saya pikir ya dari Google My Business. Tapi emang best seller di sini ketoprak ya? Ketoprak sama nasi tutuk oncom. Nasi apa? Tutuk oncom. Tutuk oncom. Nasi tutuk oncom itu nasi putih yang dicampur dengan oncom yang sudah dimasak. Itu rasanya ciamik banget, apalagi sama sambal tadi yang udah nyicipin kan. Udah sih. Nah itu yang suka banget. Wah itu Sunda nice. Maksudnya itu makanan Sunda gitu. Nah itu lauknya nanti bisa pilih tuh, mau ikan, mau ayam, atau ikan ayam aja pilihannya, lele. Sama lele ya? Ikan nila, ikan lele, ayam. Ini menarik nih Bu. Artinya saya melihat Ibu ketika dulu jadi seorang GA, seorang HRD manager, jatuh karena meninggalkan itu demi nuntut ilmu, lalu coba berdikari, yang itu nilai plus buat kita yang melihat seorang mu'alaf itu mau berdikari ya. Karena meskipun nggak semuanya mu'alaf itu berhasil dan sukses. Atau nggak semuanya mu'alaf juga mengandalkan sertifikatnya, karena kita juga nggak mau tutup mata gitu ya, bahwa di lapangan pun banyak mu'alaf yang mohon maaf mereka mengandalkan sertifikat masuk ke masjid untuk mendapatkan infaknya gitu ya. Tapi kita lebih mensupport memang mu'alaf yang mau berdikari, mereka dikasih kail pancing lah gitu, bukan dikasih ikannya, karena kalau dikasih ikannya aja ya, kalau ikannya habis kalau nggak ada yang ngasih gimana gitu. Makanya ketika mu'alaf mau berdikari lalu dia
berserahnya sama Allah itu kan luar biasa ya. Iya. Luar biasa banget gitu. Saya juga pengen tahu ibadah pertama kali Ibu setelah masuk Islam tuh rasanya gimana, Bu? Itu tadi yang saya bilang, saya merasa damai, terus tenang gitu kan, dan itu yang saya keluar cahaya putih gitu kan, jalan lurus, cahaya putih. Dan pada saat itu saya langsung minta sama Allah, tunjukkan nih pacar saya yang waktu itu Islam, yang ibunya menolak saya, ini jodoh saya enggak gitu. Waduh, langsung terjawab, nggak tahu dia sudah nikah sama wanita lain. Wah, di situ kaki saya gemeter itu. Dan jadi pada saat saya baru masuk Islam, doa itu cepat sekali terjawab. Saya sampai terkaget-kaget gitu loh. Susah ya. Padahal kita berdoa pingin Allah menjawab ya, tapi begitu dijawab kadang-kadang kita nggak siap. Tapi itu saya alami itu sejak saya masuk, sejak bersahadat. Pokoknya nggak lama dari bersahadat itu doa itu cepat sekali terjawab. Tapi satu yang agak sulit sampai hari ini, bukan sulit ya, kali Allah masih mengajari saya, masih sampai mana nih ini saya, itu tentang jodoh. Saya pengen menikah lagi, itu pasti ada, karena kan saya hidup sendiri, anak-anak di Jakarta. 18 tahun, Bu? 18 tahun saya sudah single parent? Single parent dari suami pertama ya. Terus kalau suami kedua kan saya cuma 8 bulan. Oh iya, hitungannya artinya sebentar ya? Sebentar. Ya 17-18 something lah ya. Iya. 17 gitu. Something lah ya, 17 sekian gitu. Tapi hubungan kita dengan bapaknya anak-anak baik ya. Baik, gitu. Karena saya backgroundnya sarjana psikologi, saya nggak mau nih dengan bercerai, anak-anak jadi anak-anak yang broken home. Iya. Nggak mau. Jadi tetap akur, tetap kalau kita jalan bersama ya kayak kita nggak bercerai. Itu tetangga-tetangga yang pada ngomong gitu kan. Tapi begitu ngomong udah bercerai gitu pada kaget gitu kan. Itu sih. Artinya anak-anak tidak terkena dampak dari percayaan orang tua ya? Enggak. Mereka masih dapat dari andil dari ibu, andil dari bapak juga ya? Dan kalau ditanya anak-anak dulu ya, mau ikut siapa? Mama atau bapak? Jawabannya bijak sekali anak-anak saya. Kalau hari-hari biasa ikut mama. Kalau liburan sama bapak. Jadi udah bisa mengatur waktu gitu loh anak-anak itu gitu kan. Saya bersyukur banget memiliki 2 anak yang sangat tahu keadaan orang tuanya. Walaupun sempat syok anak saya yang pertama tahu kita bercerai dan saya sampai dipanggil ke sekolah waktu itu. Kenapa, Bu? Dia tingkat kepercayaan dirinya tinggi. Waktu TK ya, waktu itu TK 0 besar ya. Jadi guru bertanya dan dia belum tahu jawabannya, dia udah angkat tangan. Kan pede banget kan gitu kan, walaupun jawabannya salah ya gitu kan. Tapi artinya tingkat percaya dirinya udah kebangun gitu. Iya. Nah begitu tahu mamahnya sama bapaknya bercerai, langsung turun itu. Dan perbedaannya mencolok sekali pasti. Sampai saya dipanggil sama kepala sekolah, sama wali kelasnya juga gitu kan. Kenapa? Nah akhirnya saya berpikir lagi, ini gimana nih, dia anak laki-laki kan, anak pertama lagi. Akhirnya saya memutuskan resign kerja itu. Memutuskan resign kerja, dan kebetulan karena waktu itu di sekolah Katolik ya, jadi ibu-ibunya yang punya anak sekolah di situ boleh berdagang. Nah kebetulan saya dapat tuh 1 stand lapak lagi nih di dalam sekolah Regina Pacis Bogor tuh. Saya dapat 1 lapak tuh, saya sewa gitu kan. Nah terus akhirnya saya resign, saya dagang. Nah, dia pulang sekolah itu kan mampir ke kantin ya, ke tempat saya. Nah, banyak apa sih kalau sekarang tuh deep talk ya. Deep talk ya. Jadi banyak seperti itu sama anak saya. Nah, pada saat SMP, SMK, dia kan masuk SMK ya, kejawab bahwa kepercayaan diri dia sudah kembali. Itu kejawabnya dari apa? Wali kelasnya yang cerita, Bu itu si Nathan, namanya kan Nathan kan. Saya suruh tuh waktu itu kan ada lomba yel-yel gitu kan, sekota Bogor gitu kan. Saya suruh cari angkot, wala Bu gayanya udah kayak ini aja gitu kan, ngatur gitu, dapat langsung lebu 8 angkot katanya gitu. Oh iya, dan dia udah bisa jadi pemimpin. Dan pada saat dia memimpin kejuaraan yel-yel itu, sekolahnya juara. Itu dia kan jadi koordinatornya. Itu jadi di situ nggak sia-sia saya keluar kerja, saya dampingin anak saya, dan banyak kita berdua ya, kita deep talk gitu kan. Akhirnya kepercayaan diri dia
Ini penting juga Bu ya. Artinya Ibu kan lulusan sarjana psikologi. Artinya itu untuk jika diundang untuk seminar bisa Bu ya? Insya Allah ya Bu ya? Insya Allah tergantung materinya yang kalau saya bisa kuasain, insya Allah. Pernah sih saya waktu itu diundang di Bulungan ya, Bulungan Jakarta tuh. Bulungan, oke. Dekat Blok M Untuk tuh ya? materinya adalah kenakalan remaja. Kenakalan seperti remaja. itu. Nah kalau sekarang karena saya udah masuk Islam dan saya sudah mempraktekkan ke anak saya tentang hakul yakin gitu kan. Jadi pingin banget gitu kan kalau ke anak-anak remaja itu men-share itu ya, pengalaman itu ya, untuk supaya mereka tuh hakul yakin. Jadi kalau meminta sesuatu itu bukan ke orang tua, tapi ke Allah ya? Ya itu, supaya orang tuanya juga nggak pusing, Betul. anaknya juga nggak pusing, karena nanti akan dapat itu dari mana-mana gitu loh. Kayak anak saya yang perempuan kemarin pengen handphone gitu kan, dia kalau mintanya ke saya nggak dapet. Dengan kondisi hari ini. Nah, nggak taunya dia mintanya ke Allah, dia tuh sampai sholawat terus tuh ya, saya ajarin juga kan. Dapat kan dari mana entah tuh dapat. Nggak taunya dapat dari tantenya kayak gitu. Atau dari budenya gitu kan. Kan nggak tahu kita dari mana dapatnya. Nah, tapi artinya dengan konflik yang Ibu temui tadi terkait perceraian, kan banyak mualaf juga yang bercerai sama suaminya sebab dia masuk Islam, sebab perbedaan agama, dan sebab memang ada KDRT di dalamnya. Iya. Yang akhirnya itu menjadikan si anak ini sebagai korban. Iya. Dengan kisah Ibu tadi, justru itu bisa memberikan insight yang bagus buat para ibu-ibu terutama ya, karena mereka yang sering jadi korban. Iya. Kalau saya bukan berarti saya feminis, bukan ya. Tapi saya melihat pada fakta di lapangan, terkadang laki-laki ini berasa dia superpower. Iya. Akhirnya dia merasa dia benar, yang istri yang salah gitu. Ini kan akhirnya jadi apa ya, menimbulkan efek yang luar biasa sakitnya untuk perempuan gitu. Iya. Dan ini kan dengan kisah Ibu tadi bisa di-sharing bagaimana agar hubungan anak dan orang tua yang sudah divorce tapi tetap mereka tidak merasa kehilangan dan menjadi korban gitu. Kalau sepengalaman saya nggak pernah menjelekkan bapaknya anak-anak di depan anak-anak. Itu yang utama itu. Yep. Iya. Pokoknya ke anak-anak saya bilang kita hanya pisah aja. Tapi kasih sayang bapak sama kasih sayang mama itu sama gitu. Bapaknya kan Solo ya, jadi bapaknya tinggal di Solo gitu kan. Tapi alhamdulillah bapaknya pun kalau ada waktu datang nemuin anak-anak, dan kalau anak-anak ada waktu juga, sekarang udah besar-besar ya. Kalau anak-anak mau ke Solo atau ke Jogja gitu, mereka ketemu gitu. Karena itu tadi di awal saya bercerai, saya tidak pernah menjelekkan bapaknya anak-anak. Cuma waktu itu anak-anak bertanya, kenapa saya harus ikut mama gitu kan. Nah itu anak tuh udah agak besar ya maksudnya. Akhirnya saya memberikan keputusan pengadilan gitu kan. Keputusan pengadilan bahwa memang mereka perwaliannya itu jatuh ke saya. Ke Ibu. Terus makanya kalau mereka ditanyain gitu kan sama orang luar, mau ikut bapak atau ikut mama? Aku mau ikut dua-duanya. Sayang bapak atau sayang mama? Aku sayang dua-duanya, nggak ada pilihan. Kalau hari biasa aku ikut mama karena aku sekolah sama mama. Kalau liburan aku ke bapak. Jawabannya bijak kan. Itu karena itu tadi saya tidak pernah menjelekkan bapaknya anak-anak. Gitu loh. Walaupun ada kan itu buat kita sendiri aja. Kan itu masalah kita, bukan masalah anak-anak. Jadi anak-anak tidak pernah dilibatkan di masalah orang tua. Seperti itu. Karena impactnya luar biasa Ibu ya. Kalau Betul. terkait anak itu kena dampak dari divorce-nya orang tua kan, satu psikis, yang kedua dia ya itu tadi yang saya bilang, pergaulannya berantakan. Percaya dirinya bisa turun, itu kan bahaya. Apalagi untuk anak-anak laki-laki. Anak laki-laki itu kalau buat saya dia itu calon bapak rumah tangga ya, maksudnya calon imam gitu loh. Bagaimana kalau kepercayaan dia turun? Bagaimana dia bisa membawa gerbong nih istri dan anak-anaknya kelak nanti gitu kan? Kalau kepercayaan diri dia nggak ada, dia harus ke masyarakat, ya kan? Dia harus cari nafkah juga gitu kan? Betul. Itu kalau kepercayaannya diri dia baik seperti saat ini anak saya juga kalau libur kerja, Masya Allah. gitu, kerja gitu. Jadi kalau libur dia jarang kesini. Tapi dia bilang, Ma aku kerja, gitu. Nggak apa-apa kalau buat saya, dan alhamdulillah anak saya punya target gitu kan. Ma aku lulus tahun sekian,
tahun 2000 sekian aku pokoknya udah nikah, udah punya rumah, udah punya bagus itu. Jadi punya target ya gitu. Gitu. Bagus ya ternyata anak-anak ibu meskipun orang tuanya mungkin tidak bisa mempertahankan rumah tangganya, tapi mereka masih bisa mempertahankan jati diri mereka sebagai seorang ayah dan seorang ibu. Iya betul. Itu kan yang penting kan. Ya dan saya nggak usah cerita, akhirnya nanti anak-anak tahu kan bagaimana ayahnya, bagaimana sikapnya dan lain sebagainya. Anak-anak akan tahu sendiri. Sampai bapaknya pernah ngajak rujuk, anak-anak langsung bersuara keras, tidak. Kita nggak usah bicara banyak kan. Anak sekarang itu melihat loh. Anak sekarang tuh melihat dan mencontoh, udah itu aja. Kayak anak saya belajar nyupir, terus bisa nyupir. Terus saya tanyain, kok cara nyupir kamu enak nih gitu. Kan kalau nyupir enak itu penumpangnya nggak mabok, ya kan. Terus kita baca WA tuh nggak pusing gitu kan kalau nyupirnya enak ya. Terus ditanyain, nyontoh siapa kak gitu kan ke anak pertama. Mama. Kan meleleh jadinya. Jadi saya selalu memberikan contoh, bukan banyak omongan ya. Anak sekarang nggak bisa. Anak sekarang disuruh sholat. Anak sekarang disuruh sholat nih. Mama aja belum sholat. Pasti digitukan. Tapi kalau saya sudah sholat, saya sambil ngelipet, misalkan ngelipet sajadah, ngelipet mau kena, ayo sholat. Langsung ambil air wudhu. Karena mamanya udah sholat. Iya. Gitu. Mereka melihat fakta dulu mereka tuh. Ya, anak sekarang kan begitu. Gitu. Jadi sekarang tuh saya lebih banyak memberikan contoh gitu kan. Sampai kegagalan pernikahan kedua itu tidak akan saya ulangi misalkan gitu, makanya sekarang agak hati-hati gitu kan, karena itu tadi saya punya anak perempuan, gimana nanti dia kalau mencontoh gitu kan itu. Tapi anak-anak udah oke untuk ibu nikah lagi, yang penting saya bahagia kata anak-anak. dan istilahnya ekonomi teratasi, dah itu doang. Karena berdampak juga kan dengan kondisi saya yang seperti sekarang. Anak-anak jadi kadang-kadang, Ma minta jajan, belum ada nih, Mama jualan dulu gitu kan. Terus nanti, Ma udah Ma, jualannya sepi gitu kan. Gitu. Malah kadang-kadang saya kasbon sama anak saya gitu kan. Dek kasbon dong Mama gitu, besok Mama balikin gitu kan. Terus kalau dia ada ya ini mah, kadang dia kan juga nyambi jualan juga kan. Jual minuman tadi itu. Jual minuman tadi gitu kan. Nah, mungkin sebelum kita closing ya Bu ya, terkait masalah pesan-pesan ibu. Karena saya melihat tadi perjalanan ibu kan termasuk yang lumayan agak hektik ya. Iya. Pun juga tetap masih kontribusi dengan apa yang ibu bisa buat dakwah ya. Iya betul. Termasuk tadi mengajarkan santri-santri ini bagaimana untuk mengelola digital marketingnya. Dan itu luar biasa menurut saya. Di saat kita lagi sempit, kita lagi kesulitan, kita memang nggak bisa kasih perihal materi mungkin. Betul. Tapi kita bisa kasih hal yang kita punya yang lain, yang itu juga bermanfaat buat umat gitu. Luar biasa, Masya Allah. Mudah-mudahan dengan ibu memudahkan urusan kaum muslimin, Allah mudahin lagi tuh urusan ibu. Amin. Harapan apa yang masih ibu gantungin ke Allah? Saya pengen umroh sama 2 anak saya. Saya pengen umroh sama 2 anak saya. Terus saya pengen punya kestabilan ekonomi, itu aja. Dan saya pengen imam, itu aja. Imam tapi imam yang duda loh. Kalau poligami yang tadi saya bilang ya harus bisa mengatur gitu loh, yang harus bisa mengerti, jangan sampai dengan poligami jadi malah membenci saya, jadi malah tambah membenci Islam gitu loh. Karena kan pemahaman saya udah baik nih tentang poligami gitu kan. Nah jangan sampai berniat poligami tapi nggak baik, maksudnya dengan bohong gitu loh. Dengan saya duda loh, nggak taunya dia udah pisah sama istrinya 30 tahun tapi nggak bercerai nih. Kan tetap aja poligami kan, gitu loh. Walaupun memang kata orang-orang kan, maksudnya di buku nikah itu 3 bulan tidak dinafkahi, 3 bulan tidak dinafkahi lahir batin, cerai. Tapi kan harus si suami itu harus mentalak. Oke. Iya kan, gitu. Yang kayak gitu-gitu gitu loh. Saya jadi pengennya andai kata poligami ya istrinya tahu gitu kan, kita bisa berdamai. Lah umur saya udah umur segini mau apa lagi gitu kan. Kita cari kedamaian aja sama cari ridha Allah. Ya kan, sama cari barokahnya, udah itu aja. Dan saya pengen masuk surga itu. Masya Allah, amin. Saya nggak mau dihisap terlalu banyak gitu kan, itu. Jadi ya itu sih harapan saya, mau umroh sama 2 anak saya, terus mau kestabilan ekonomi, dan saya sih pengen bisa ngajar gitu ya, entah itu di pesantren, entah tuh kayak yang tadi saya bilang tuh sederhana banget ya, saya ketemu santri-santri, terus dia lagi buka usaha makanan, saya bisa
bikinin Google My Business gitu kan, ya udah deh saya bikinin gitu kan. Masya Allah. Itu saya sih pengennya ngajar gitu karena itu basic saya ya sebenarnya. Malah bukan jualan sebenarnya gitu kan. Makanya kadang-kadang orang di pasar tuh aneh gitu kan si ibu nih. Tapi kalau di pasar saya nggak begini loh. Gitu ya. Terus udah gitu ya udah itu sama punya imam lagi. Imam yang bener-bener imam beneran ya, maksudnya yang ya duda-duda. Terus kalau poligami ya poligami yang baik gitu sih. Tapi saya yakinin lagi bahwa ibu nggak pernah nyesel dengan keputusan Allah setelah ibu masuk Islam jadi down ya ekonominya. Enggak. Itu tadi kan sampai saya di dompet nggak ada uang. Nggak marah sama Allah ya? Enggak marah. Malah saya sedih. Malah saya, Allah baik banget sih. Malah sekarang nih yang saya jalanin, kalau saya sedikit melenceng aja, Allah tuh udah langsung balikin lagi saya loh. Masya Allah. Jadi memang sih kayaknya hidupnya itu apa sih, nggak ada tantangan ya maksudnya. Pokoknya ya begini aja, bangun tidur ke pasar, dari pasar masak, jualan, udah gitu malam naik ke atas ya, tidur, begitu aja. Tapi kayaknya memang itu yang nikmat. yang Allah mau ya. Jadi nggak usah macem-macem deh lu hidupnya gitu. Kayak dulu macem-macem gitu kan hidupnya gitu kan, ada manipulatif, ini malah banyak persoalan kan. Pusing ya? Pusing, terus udah gitu berani banget pakai kartu kredit yang kita nggak tahu caranya gitu kan. Terus nggak tahu waktu itu tentang riba gitu. Sekarang udah tahu tentang riba gitu kan. Jadi sekarang diusahakan, alhamdulillah sih nggak utang untuk beli ya. Nggak saya. Kalau dulu nekat ya, saya pingin itu, ada kartu kredit udah gesek, padahal utang kan itu. Iya kan? Sekarang enggak. Ya. Tapi berasa orang dulu sombong banget loh, gitu. karena punya kartu kredit. Kalau saya ada temen dateng gitu ya, lu mau apa? Ambil. Coba gaya banget kan, sombong banget kan. Langsung di jewer sama Allah. Mungkin termasuk yang punya sifat royal juga ya Bu ya? Iya memang. Mudah-mudahan nanti Ibu diangkat derajatnya lagi sama amin, Allah. Amin. Jadi pengusaha yang sukses. Amin. Kembali lagi bahkan bisa melebihi kekayaannya karena saya berhusnuzon bisa ke ya? Ibu ya. Bisa lah Bu. Bisa ya? Soalnya nih ada ustadz yang bilang pada saat saya kondisi begini, ibu bisa aja nih, ibu begini terus sampai ibu meninggal katanya gitu. Saya sampai ini kan udah 8 tahun ya saya menghadapi kayak begini. Maksudnya kondisi saya gini. Ini kok belum ya gitu kan. Apa benar kata si ustadz gitu kan. Apakah ibu mau dibalikin lagi katanya gitu kan. Bisa jadi ibu dibalikin lagi dengan keadaan yang lebih baik. Tapi ada 3 kan. Ada 3, tapi bisa lagi ibu dibalikin lagi, tapi tetap dalam kedosaan gitu, kehinaan gitu kan. Terus udah gitu, nggak taunya yang saya jalanin ini kan yang pertama nih. Ibu begini aja sampai nanti ketemu ajal gitu. Padahal saya pinginnya, itu tadi saya pinginnya lebih baik dari, maksudnya saya sampai ngomong gini sama Allah, saya janji deh kalau nanti saya dikembalikan lagi, saya nggak mau sombong gitu kan. Saya nggak mau deh Allah, pokoknya itu akan saya keluarin lagi deh buat umat gitu. Saya pernah janji, sampai janji kayak begitu sama Allah. Tapi yang penting saya jangan di kehinaan dengan saya tidak punya materi. Apalagi kan ada loh saudara saya, gara-gara masuk Islam loh. Jadi kayak begitu, bener kan? Udah disediain nama Yesus semuanya. Ada yang ngomong begitu loh. Yesus tuh udah menyediakan segalanya, lo ninggalin Yesus. Sekarang ya udah lo rasain sendiri, lo nikmatin gitu. Akhirnya nggak pernah lagi. Itu gara-gara apa? Mau minjem duit. Akhirnya udah nggak. Sekarang udah nggak saudara ya. Kalau kita lagi butuh duit, ya udah kita sholawat. Nanti Allah datangkan pertolongan gitu loh. Kadang-kadang ada pesanan yang mendadak, yang kayak gitu-gitu. Bisa Bu, bisa kembali lagi. Bahkan bisa lebih baik daripada dulu. Dulu banyak duit tapi nggak beriman. Nanti banyak duit masih beriman, insya Allah. Iya, sekarang seperti itu. Makanya kan kata guru agama tadi, ini tukar menukar nih Bu, gitu kan. Tapi masa ya si Allah nggak ada belas kasihannya ya. Sujon nggak boleh. Iya, nggak boleh. Kita husnuzon sama Allah bahwa Allah ngangkat. Iya, meskipun langkat. Karena saya punya kawan juga yang dia dari 0 sampai sekarang bisnis. Dari dia jatuh sampai hari ini bisnisnya Masya Allah gitu ya. Dan dia masih dalam posisi beriman gitu. Bahkan dia berkontribusi buat dakwah membantu dakwah mu'alaf, membantu yang ini karena beliau pernah ada di posisi sulit gitu. Ketika Allah angkat dengan tetap dia tidak menanggalkan keimanannya, Masya Allah, artinya ya tetap bersujud sama Allah gitu. Nah, sampai saya sempat loh mendirikan 2 yayasan mu'alaf sama teman-teman mu'alaf saya. Tapi buat saya belum cocok. Saya ada namanya di dalam akte notaris, ada, tapi nggak cocok.
buat saya nggak cocok karena kehidupan dunianya yang masih Kencengin. gitu. Itu saya nggak cocok. Dan karena dia taunya saya bisa mencari donatur gitu kan, jadi saya nggak cocok. Tapi saat ini saya berpikir, andai kata saya nggak usah bikin yayasan. Kalau ada kasih aja ke temen-temen. Iya. Nah, ini kan udah niatnya nih, ntar kalau ACC, jadi kaya lagi deh gitu. Iya, amin. Sampai hari ini masih jadi penyaluran. Kalau di Kristen namanya berkat ya buat teman-teman saya. Jadi misalkan dirimu teman saya nih gitu kan punya uang lebih gitu mau sedekah, titip kasih teman-teman ya. Tuh ada yang seperti itu. Lewat saya gitu kan. Dan itu nggak usah pakai ke lembaga atau kemana ke yayasan gitu kan. Langsung saya salurkan. Udah langsung ke teman-teman gitu. Masya Allah. Nah terakhir nih Bu, ini kan banyak mualaf atau teman-teman kita yang mualaf. Mereka sedang dalam kondisi galau, tapi mereka nggak tahu menggantungkan urusannya sama siapa, padahal mereka masih punya Allah gitu. Kasih insight-nya dong Bu, sebelum kita closing. Itu belajar untuk ikhlas, belajar kalau maksudnya kita masuk Islam itu kan pilihan kita. Ya kita harus konsekuen dan harus ikhlas, belajar tentang takdir dan qada, ya kan, itu yang paling penting. Sama hakul yakin, itu yang saya pelajari itu. Begitu kita hakul yakin sama Allah, nggak ada masalah kita yang nggak teratasi. Termasuk masalah uang. Tapi kalau pemberian uang sekarang, itu mindsetnya jangan seperti dulu waktu saya jadi orang kaya gitu kan. Yang selalu ada gitu, enggak. Kalau sekarang tuh saya butuh, Allah kasih. Bukan gitu. Apa yang kita ingin ya? Nah, gitu. Jadi buat teman-teman mualaf, itu jalanin aja. Maksudnya jalanin aja. Jangan, kadang-kadang tuh kalau saya lihat teman-teman mualaf pingin yang kayak dulu gitu loh. Pingin yang kayak dulu dalam arti, gue berdoa nih, gue meminta nih, tapi pingin balikin yang dulu. Allah belum kasih itu. Karena kan Allah pingin tahu kita istiqomah apa enggak. Iya kan? Masya Allah. Kita kan istiqomah kita kan kayak kita gigit bener-bener kan gitu kan. Beneran gak sih kita di Islam? Waktu awal-awal berat juga loh saya. Saya waktu itu difitnah, saya waktu itu dicemarkan nama baik saya. Sampai mama saya melihat dengan mata kepala sendiri ya, saya istilahnya nangis gitu kan. Sampai mama saya, udah Rit, nggak usah ikut-ikut komunitas mualaf sampai mama. Dan pada saat itu saya mau balik, mau peluk mama, aku mau balik aja masuk Kristen, sampai seperti itu. Hampir. Tapi di hati kecil itu selalu, kayaknya ini jalan yang udah bener gitu loh. Ini Allah yang bener nih maksudnya. Karena tauhid ya, itu. Karena tauhid terus ini jalan lurus dan ini kesempurnaan, ini sempurna kan gitu. Dan Al-Qur'an itu kan pewahyuan langsung dari Allah gitu kan, itu sih. Jadi ini udah ini gitu ya. Quran adalah kitab yang murni dari Allah dan tidak ada intervensi dari makhluk. itu apalagi kan ya itu yang saya pahami sekarang gitu, yang saya iniin. Jadi saya enggak gitu. Padahal pengen balik tuh ke mama, pengen mama ikut. Lagi gitu. Kecewanya sama orang-orang, sama saudara barunya di agama baru. Iya, gitu loh. Alhamdulillah sampai hari ini saya masih tetap berdiri. Dan itu tadi sekarang sudah bisa melihat dalam arti kalau ini tidak baik, udah kita mengurangi. Ini nggak baik, mengurangi. Ini nggak baik, mengurangi. Oh ini yang bikin kita menjadi defense negatif buat diri kita, nggak usah. Seperti itu. Jadi banyak bertemu atau berkumpul sama orang-orang yang positif. Seperti itu. Baik Ibu, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan ini kisahnya banyak diambil sama, terutama buat kita yang kesini ya. Jadi memang kita kesini tuh ketemu sama para mualaf buat nge-recharge iman kita sebenarnya. Amin ya. Karena ujian yang kita terima mungkin nggak lebih berat daripada ujian yang Allah berikan dan titipkan ke para mualaf gitu. Iya. Jadi mudah-mudahan banyak ibrah yang bisa diambil dari obrolan kita. Amin. Nanti untuk izin lagi, untuk nomornya akan saya cantumkan. Kalau ada pesanan-pesanan nanti mudah-mudahan ini memudahkan keberlangsungan struggle-nya Ibu. Baik ya. Buat kita tetap survive dan tetap taat sama Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, saya apa nih? Ini buat Ibu ya. Wow, alhamdulillah. Foto dong. Udah? Ini masuk video. Nggak, maksudnya buat aku. Oh, boleh. Kasih lihat nanti difotoin Mas Ajis, Mas Ajis. Oh, maksudnya kamera? Iya.